Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Dijodohkan dengan Gadis Bisu. Biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Jangan kemana-mana katanya. Kami sudah seperti anak TK yang hendak pergi les. Di perjalanan, Laila terlihat canggung dengan berpangku tangan. Pandangannya lurus ke depan. Tidak ada percakapan di antara kami, namun terkadang kami saling curi-curi pandang. Neng Lela, panggilku setelah berperang batin. Iya bang. Kok Neng Lela mau sih dijodohin sama Bang Jeffrey? Tanyaku memastikan, meskipun aku tahu jawabannya pasti karena aku tampan dan mapan. Laila, pasti dia mau bilang karena aku adalah pria yang sempurna. Aku membenarkan dudukku, kemudian menoleh. Bersiap untuk mendengar pujiannya. Laila hanya ingin patuh pada mendiang ibunya Laila bang. Laila juga ingin balas budi kepada emaknya Bang Jeffrey yang sudah membantu merawat mendiang emaknya Laila waktu hidup. Apa? Jadi dia menganggap pernikahan ini hanya balas budi. Kupikir selama ini Laila menyukaiku, makanya dia menerima perjodohan ini. Aku memang hanya beberapa kali bertemu dengan Laila selama ini. Tidak pernah bertegur sapa, apalagi sampai mengobrol seperti ini. Dulu, Laila sering mencuri pandang denganku. Mustahil, dia tidak menyukaiku. Aku yakin dia hanya malu saja. Oh, begitu, jawabku. Kalau Bang Jeffrey sendiri, kenapa tidak menolak? Aku tersedak, seandainya dia tahu. Aku sudah berulang kali menolak pada emak, namun pada akhirnya aku kalah. Itu karena aku menggaruk tengkuk, merasa bingung. Karena apa bang? Laila menatap mataku lekat, jantungku berdebar-debar. Tidak mungkin aku salah tingkah hanya karena ditatap Laila. Karena... Cit! Anjing, pekiku. Aku terkejut saat seekor kambing melintas di depan kami. Untung saja aku bisa mengerem di saat yang tepat. Syukurlah kambing itu tidak tertabrak. Hati-hati bang, Laila masih pengen hidup, ujarnya. Anjir, memang dia pikir aku ingin mati. Kami melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan rantang di rumah saudara-saudari kami yang lain. Ini bang rumahnya, tanya Laila saat kami sudah tiba di depan rumah bibiku. Iya, ayo turun. Aku turun dari mobil terlebih dahulu, kemudian disusul oleh Laila. Aku membuka bagasi mengeluarkan satu rantang, kemudian menutupnya kembali. Laila berjalan lebih dulu meninggalkanku. Heish, Neng Lela ini menyebalkan. Neng Lela, pegiku memanggilnya. Iya bang, kemari, titaku. Laila menurut, dia datang menghampiriku. Ada apa bang? Tanyanya kebingungan. Gandeng, ujarku. Mata Laila mengerjap. Harus bang. Iya, ini kan rumah bibiku. Kita harus terlihat romantis di depannya. Kilahku. Padahal tidak, aku hanya ingin Laila membantuku berjalan. Toh aku begini karenanya. Laila tersenyum, kemudian mengangguk. Dia melingkarkan tangan di lenganku. Kami berjalan bersisihan, memasuki halaman rumah bibiku. Jika seperti ini, kami terlihat seperti pasangan suami istri pada umumnya. Kami disambut hangat oleh bibiku. Dia sangat ramah pada Laila dan cepat akrab. Ternyata Laila termasuk orang yang humble. Kami melanjutkan perjalanan kembali mengantar rantang yang dibawakan oleh emak. Ah sial, perutku bunyi. Ini pasti karena aku belum sarapan. Abang lapar? Tanya Laila saat kami berada di dalam mobil. Aku menggeleng. Tidak, jawabku. Terus tadi bunyi apa? Bunyi? Bunyi apa sih? Kamu salah dengar kali. Aku berpura-pura tidak mendengar. Prak! Dompet kecil Laila terjatuh. Dia menunduk untuk mengambilnya. Bersamaan dengan itu perutku berbunyi kembali. Dan kali ini bunyinya lebih nyaring. Laila menoleh. Aku meringis di depannya. Oh astaga, akhirnya mau tidak mau aku mampir ke sebuah tempat untuk mengisi perut. Kami pulang sore hari. Setelah selesai mengantar rantang ke 5 tempat saudara jauh, aku merasa lelah, tubuhku terasa lengket. Sudah semua Jeff? Tanya emak saat kami baru saja masuk ke dalam rumah. Laila pamit untuk ke kamar terlebih dahulu, membersihkan diri. Sedangkan aku mengobrol dengan emak di ruang tamu.
30 menit aku mengobrol dengan emak yang menanyakan tentang kabar sepupunya. Aku bangkit dari sofa, meregangkan badan, pamit untuk menyusul Laila ke kamar. Aku berjalan menaiki tangga menuju kamarku. Krek. Setibanya di sana, aku terperangah melihat Laila hanya mengenakan handuk yang dililit di tubuhnya, mengekspos bagian atas dan juga kakinya. Aku meneguk ludah dengan susah payah. Pemandangan di depan mata membuat dedek gemoyku bangun. Perlahan aku masuk ke dalam kamar. Laila sepertinya tidak menyadari kehadiranku. Aku berjalan mendekat, berdiri tepat di belakangnya. Laila berjalan mundur, seketika menabrak tubuhku. Dia pun langsung berbalik. Matanya membulat seperti terkejut akan kehadiranku. Bang Jeffrey, tekiknya. Aroma sabun menguar membuat pikiranku sedikit kacau. Aku langsung memeluk pinggangnya, menahan agar dia tidak jatuh. Mata Laila mengerjap, mulutnya terbuka seperti hendak teriak. Shh, aku langsung menempelkan jari telunjuk di bibirnya. Abang, lirih Laila. Aku terus memandang wajahnya, entah mengapa Laila terlihat memukau hari ini. Gelek. Lepasin bang, Laila mau pakai baju. Aku tak melepaskannya, malah semakin memeluknya erat. Imanku sudah tidak kuat lagi, toh dia istri sahku. Jadi tak apa kalau aku berbuat sesuatu padanya. Aku menatapnya dalam, kemudian mendekatkan wajahku di depan. Mata ini terpejam, lalu mengecup singkat pipinya. Saat membulat mata, aku melihat dia yang melotot. Tentu saja, Laila pasti terkejut dengan perlakuanku padanya sore ini. Aku memang tidak berniat untuk menyentuhnya, tapi sejak semalam, Laila terus membuatku kelimpungan. Dedek gemoyku terus bangun, meminta untuk diterangkan olehnya. Bang Jeff, napas Laila terdengar memburu. Posisi kami masih sama seperti sebelumnya. Aku masih belum mau melepaskannya. Apa? Jawabku. Mataku telah berkabut. Semoga Laila mengerti keinginanku saat ini. Abang, Laila mau pakai baju dulu bang. Dingin, rintihnya. Nanti abang hangatin, kataku. Udah kayak makanan kemarin bang. Ngek. Loh, memangnya cuma makanan kemarin aja yang bisa diangetin. Kamu juga bisa kalau mau Bang Jeffrey angetin lah, jawabku. Aku membelai wajah Laila, sudah tidak peduli lagi dengan gengsiku pada emak. Dia telah berhasil membuatku luluh. Laila terlihat memejamkan matanya saat menerima sentuhanku. Tak ingin ku sia-siakan kesempatan itu. Aku mendekat, ingin ku kecup lehernya. Namun, Jeffrey, ini barang-barang kamu ketinggalan di meja, teriak emak dari luar. Jeff, buka pintunya. Astaga emak, gak tahu apa anaknya lagi. Menyebalkan. Laila langsung tersadar. Dia melepas tanganku yang berada di pinggangnya. Dia membetulkan handuknya yang hampir melorot. Mengambil baju kemudian berjalan ke arah kamar mandi. Aku menghembuskan napas kasar, berjalan menghampiri pintu. Mana? Ujarku setelah pintu terbuka. Aku mencebik. Emak mengganggu saja. Kenapa mukamu? Asem bener kayak ketek, tanyanya, tanpa merasa bersalah. Masa iya aku harus bilang mau nganu, tapi tiba-tiba emak datang. Gak jadi, kan malu. Gak apa-apa mak, Jeffrey cuma capek aja, mau istirahat. Ya sudah, istirahat dulu Gi, nanti malam baru begadang lagi, bareng Neng Laila. Tapi, ya udah, rewel ah. Ingat Jeff, yang kembar. Aku mendorong pelan emak, ingin cepat-cepat kembali menghampiri Neng Laila. Setelah menutup pintu, aku berbalik. Aku dikejutkan dengan kehadiran Laila. Dia sudah mengenakan baju yang lengkap. Kali ini lebih rapi dengan tas selempang di bahunya. Neng Laila mau kemana? Tanyaku. Aku menelisiknya dari atas hingga bawah. Laila izin bang, mau ke rumah paman dan bibi. Seharian ini kan kita sudah mengunjungi rumah saudara-saudarinya abang. Laila juga kepingin setelah menikah mengunjungi mereka. Aku mengembuskan napas kasar, baru mau melanjutkan untuk menggodanya. Dia malah mau pergi. Ya sudah, Bang Jeffrey anterin ya. Gak usah bang, Bang Jeffrey pasti capek. Enggak, Bang Jeffrey strong kok. Yang ada abang yang gak enak kalau kamu datang sendirian. Jadi, kamu tunggu sebentar ya, Bang Jeffrey mau mandi dulu, oke? Laila mengangguk. Aku menyambar handuk, segera masuk ke dalam kamar mandi. Setidaknya aku bisa menenangkan diriku dan juga si dedek gemoy yang sejak tadi meronta. Setiba di depan rumah Pak Sidik dan juga Bu Rahma, kami disambut dengan hangat. Mereka memang begitu ramah sejak aku menginjakan kaki di sana. Cie, ada pengantin baru, mari masuk, ujar Bu Rahma di depan pintu. Aku dan Laila hanya tersipu malu.
Aku pikir setelah menikah kamu tidak mau datang kemari lagi, La. Kamu sudah mendapatkan lelaki sempurna seperti Jeffrey. Ternyata dugaan Bibi salah. Tentu saja Laila akan datang, Bi. Aku mendengar interaksi keduanya. Pantas saja Laila bersikeras untuk datang ke sana. Dia tidak ingin mengubah persepsi Bu Rahma terhadapnya. Kami duduk di ruang tamu, mengobrol ringan selama 1 jam. Kurasa ingin sudah waktunya pulang, apalagi suasana mulai gelap. Malam akan datang segera. Neng Lela, psst. Aku mencoba memanggilnya. Aku tak bisa bilang secara langsung sebab tidak enak pada Bu Rahma. Bibi, malam ini aku ingin menginap di sini, sekalian merapikan barang-barangku yang tersisa. Gelek. Baru mau mengajak pulang, Neng Lela malah mau menginap. Aku melotot sambil mengedip-ngedip kepada Laila. Kenapa bang? Mata abang kelilipan? Bukan, aku menggeleng. Terus kenapa? Cacingan? Ish, pakai kedip-kedipan segala, mentang-mentang pengantin baru. Celetuk Bu Rahma, aku meringis ke arahnya, merasa malu. Kami masuk ke dalam kamar. Aku melihat-lihat kamar Laila yang bernuansa merah muda, sangat manis seperti orangnya. Aku bilang apa? Sudahlah, tidak apa-apa. Malam ini kami tidur di sini. Mungkin saja Laila merindukan kamarnya ini. Aku mendekat ke arah ranjang, kemudian merebahkan diri di ranjang. Seharian ini membuatku capek. Aku ingin istirahat sebentar saja. Abang mau tidur? Tanyanya. Aku mengangguk dengan mata terpejam. Bunyi suara lemari membuat mata ini terbuka. Laila mengambil 1 potong baju, lalu berjalan ke kamar mandi. Tak berselang lama keluar lagi dengan mengenakan piyama terusan. Mata ini menangkap kaki mulus dan putih miliknya. Rambutnya agak panjang sedikit. Tanpa terasa aku menelan ludah sendiri. Masih terbayang sore tadi di mana Laila hanya menggunakan handuk saja. Laila duduk di meja rias miliknya. Tangannya sibuk mengaplikasikan make up. Padahal tanpa make up pun dia sudah cantik. Ups. Tubuh ini bangkit dan menghampiri dia yang sedang duduk di depan meja rias. Aku sudah tidak tahan lagi. Neng Lela bagaikan magnet yang terus menarik diri ini. Harusnya bukan begini. Aku sudah berusaha untuk tidak terpengaruh. Namun Laila terus menghantuiku selama 2 hari ini. Bang Jeff, ada apa? Tanyanya saat melihat aku yang ada di belakangnya. Aku membungkuk sedikit, menjajarkan pipi ini dengan pipinya. Cantik, gumamku tanpa sengaja. Tapi dia benar-benar sangat cantik. Aku tidak bohong. Haruskah aku berterima kasih pada emak soal ini? Tidak. Yang ada emak nanti kegeeran. Abang kenapa sih? Jangan bikin Laila takut Asem, dia pikir aku hantu. Aku menatap Laila dari pantulan cermin. Dia menunduk saat beradu tatap denganku. Neng Lela, bikin gemas. Tangan ini terulur mengangkat dagunya. Dia menatapku dengan rasa takut. Ya ampun, Neng, kayak lihat setan aja sih. Suami tampan kayak gini. Dia pun terpejam saat aku mencondongkan wajah, mencium lembut bibirnya. Sedikit lama, sampai aku rasa dia sulit untuk bernapas. Laila mendorongku pelan kemudian bangun dari kursi. Dia terlihat salah tingkah. Lucu sekali. Aku mengulum senyum, kemudian memeluknya dari belakang. Abang, lirihnya. Neng Lela, bagaimana jika Bang Jeffrey meminta hal yang itu sekarang? Tubuh Laila langsung menegang. Laila takut bang. Gak usah takut. Kalau nanti Neng Lela hamil, Bang Jeff siap tanggung jawab. Jawabku mantap. Seketika Laila menoleh ke arahku. Loh, Bang Jeffrey kan suami Lela, ya harus tanggung jawab dong. Benar juga, kenapa aku bicara seperti ini? Aku meruntuki diri sendiri, bisa-bisanya salah bicara di saat yang seperti ini. Aku mencoba merayunya kembali, agar dia mau melakukan itu bersamaku. Kan Neng Lela tahu, Bang Jeff anak tunggal, Neng Lela juga sama. Jadi kalau Neng Lela hamil, emak pasti senang. Laila terus meremas ujung piyamanya, dia terlihat gugup sekali. Sedangkan aku mencium tengkuknya, aroma sampo yang dipakai Laila sungguh manis. Ngek. Aku menoleh ke bawah, celanaku terasa sesak. Sepertinya si Dede Gemoy bangun lagi. Tahu aja kalau pawangnya sedang dalam dekapanku. Laila, bisa tolong Bibi? Teriak Birahma dari luar, membuat kami terkejut. Laila langsung menengok ke arah pintu. Dia melepaskan tangan ini begitu saja, mendorongku ke belakang agar memberi ruang untuknya pergi. Abang, Laila samperin Birahma dulu ya. Secepat kilat dia langsung lenyap tak terlihat. Aku menghembuskan napas kecewa. Gak di sana, gak di sini. Ada saja yang mengganggu.
Samar-samar aku terbangun saat merasakan sebuah tangan melingkar di pinggangku. Aku membuka mata sedikit. Yang pertama kali kulihat adalah wajah Laila yang sedang terlelap. Wajahnya teduh, manis sekali. Aku meneguk ludah kala melihat bibir ranumnya. Pandangan ini langsung turun ke bawah. Mataku membeliak melihat kancing piyamanya yang terbuka bagian atas, sehingga dua bukit itu menyembul. Aku langsung mengalihkan pandangan ke arah lain. Laila menggeliat, kemudian memelukku dengan erat, membuat wajahku lebih dekat dengan wajahnya. Deru napasnya menerpa wajahku. Astaga, bagaimana ini? Bisa-bisa jebol pertahananku nanti. Laila ini benar-benar sedang tidur saja masih berani menggodaku. Aku menahan napas sebentar, kemudian mencoba melepaskan tangannya dari leherku. Tidurku terusik lagi, dan kali ini memelukku lebih kencang dari sebelumnya. Aku menatap wajahnya dalam posisi seperti ini, tentu saja memancing gairahku sebagai lelaki. Bibir Laila terlihat manis. Dengan setengah kesadaran, aku mendekat, kemudian mengecup bibir itu sekilas. Tidak apa-apa kan mencium Laila? Toh dia istriku. Kami sudah halal. Ya, meskipun menciumnya saat sedang tidak sadar. Entah mengapa rasanya masih belum puas, aku menciumnya kembali. Melumat bibirnya itu dengan lembut. Rasanya manis. Laila menggeliat, kemudian membuka matanya. Abang, pekiknya. Aku terkejut. Neng Laila. Laila langsung terduduk, kemudian menutupi dadanya yang hampir terbuka. Bang Jeffrey ngapain Laila? Ujarnya setengah panik. Aku menggeleng cepat. Enggak, Bang Jeffrey nggak ngapa-ngapain kok. Laila menyentuh bibirnya yang sedikit basah karena ulahku. Abang, nggak memperkosa Laila kan? Ngapain aku memperkosa kamu? Toh kita sudah halal. Kalau aku mau, aku bisa minta sekarang. Laila bergeming. Terus kenapa bibir Laila basah dan baju Laila terbuka? Mataku tahu. Kamunya aja tidurnya kayak kebo. Jadi pas ngiler nggak berasa. Jawabku tak kalah sengit. Abang. Laila mencebik saat aku menyamakannya dengan kebo. Tapi ada untungnya juga sih. Jadi dia tidak tahu apa yang aku lakukan barusan. Laila merapikan pakaiannya, kemudian berbaring lagi. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku juga masih mengantuk, jadi ikut merebahkan diri di samping Laila. Namun sebelum itu, Laila memberi pembatas bantal guling di tengah-tengah kami. Untung saja, aku masih belum mencintainya, jadi tidak terlalu tersinggung. Neng Lela, baru ciuman yang kucuri, belum yang lain. Aku terbangun lebih dulu. Kulihat Laila sepertinya sangat lelah, sehingga pukul 6 pagi tak kunjung bangun. Dan aku pun tak ingin membangunkannya. Jadi kuputuskan untuk mandi. Aku mengambil handuk di kastok, kemudian berjalan ke kamar mandi. Sesaat setelah aku masuk ke dalam kamar mandi, Laila terbangun. Dia melihat sekeliling, berada di kamarnya. Laila segera turun dari ranjang kemudian berjalan ke arah kamar mandi, di mana aku ada di dalamnya. Aku terkejut saat pintu kamar mandi terbuka. Laila melotot ke arahku, kemudian mulutnya terbuka. Hendak berteriak, aku segera mendekat menutup mulut dan langsung menariknya masuk, kemudian menghimpitnya ke tembok. Tatapan kami beradu, tubuhku yang masih basah menetes. Tatapan kami terkunci, aku masih menatap Laila yang terlihat sangat cantik pagi ini. Aku jadi teringat akan kejadian semalam, di mana aku mencuri ciuman di saat dia tidur. Laila masih menatapku. Aku menatapnya dengan tatapan sayu, kemudian mencodongkan wajah. Sepertinya berciuman saat sedang sadar terasa lebih manis. Mata Laila membulat kemudian terpejam dengan erat. Aneh, padahal aku belum juga mendekat. Ih, Bang Jeff, pekiknya. Ada apa? Tanyaku. Itu, tunjuknya ke bawah dengan histeris. Aku masih belum mengerti. Ada apa, Neng Lela? Itu... Pakai dulu handuknya Bang Jeff, belalainya kelihatan. Ngek. Aku langsung menutupi asetku. Aku baru tersadar saat Laila membuka aku tengah mandi dan lupa memakai handuk. Cepat pakai Bang Jeff, mata Laila ternodai. Asem. Aku segera melilitkan handuk ke pinggangku. Sudah. Laila masih memejamkan mata, meraba-raba udara mencari pintu, kemudian membuka handle-nya dan segera keluar dari sana. Nafasku masih tersengal-sengal. Pantas saja Laila ketakutan. Ternyata si Dede Gemoy tengah bangun berdiri kokoh dengan gagahnya. Aku keluar setelah menyelesaikan mandi dan memakai pakaian lengkap. Aku melihat ke arah Laila yang sedang duduk di pinggir ranjang. Dia menunduk, pipinya bersemu merah.
Apa dia sedang tersipu? Aku berjalan mendekat ke arahnya. Mandi sana, bukankah kita harus pulang? Laila hanya mengangguk, tanpa bersuara. Dia bangun dari ranjang dan berjalan menuju ke arah kamar mandi. Aku menggelengkan kepala, merasa lucu. Jodoh pilihan emak ini sangat unik dan selalu membuatku gemas. Sebentar ya La, abang mau beli es cendol dulu buat emak, kataku setelah menepikan mobil di pinggir jalan. Emak suka es cendol? Tanyanya. Iya, emak suka banget es cendol. Dawet 500-an gak pakai ketan. Kayak lirik lagu bang. Ah, kamu bisa aja. Tunggu sebentar ya. Aku segera keluar dari mobil, kemudian menghampiri penjual es cendol yang berada di seberang jalan. Mas, es cendolnya 2 ya, ujarku pada Kang Cendol. Pakai ketan bang. Gak usah, es cendolnya aja, jawabku. Aku bergeming di tempat. Duh, si Lela mau gak ya? Saat sedang terdiam, tiba-tiba saja ada seseorang yang baru saja datang. Mas, es cendolnya 1 ya, pakai ketan. Siap, Neng. Aku seperti mengenali suara tersebut. Aku langsung menoleh dan tertegun. Neng Lilis, kataku. Bang Jeff, sahutnya. Kami sama-sama terkejut. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan Lilis di sini. Lilis adalah mantan kekasihku saat duduk di bangku SMA. Dia semakin cantik saja, sama seperti dulu. Bang Jeffrey, apa kabar? Baik, kamu sendiri apa kabar, Lis? Baik juga, Bang. Lama ya kita nggak ketemu, kataku. Aku masih memandang Lilis. Lilis terlihat tersipu terus kupandangi. Iya bang, Lilis nggak nyangka kita bakalan ketemu di sini, tukasnya. Lilis terlihat salah tingkah. Apa dia masih memendam perasaan padaku? Ah, tidak mungkin, kami sudah putus, lama sekali. Lilis mengambil pesanannya lebih dulu. Saat hendak berbalik, heels yang dia pakai tak seimbang. Dengan sigap aku langsung menangkapnya. Hati-hati Nang Lilis. Astaga, hampir saja. Makasih ya Bang Jeffrey. Iya, sama-sama. Setelah Lilis pergi menjauh, aku mengambil pesananku. Setelah membayarnya, aku berjalan kembali ke arah mobil. Maaf ya Neng Lela, lama. Iya bang, gak apa-apa. Ngomong-ngomong, perempuan tadi siapa? Oh itu, Neng Lilis, mantan pacar Bang Jeffrey waktu SMA. Baru ini kita ketemu lagi setelah sekian lama. Oh, Laila mengangguk tanda mengerti. Oh iya, maaf ya Neng Lela, Bang Jeffrey cuma beli 2. Abisnya gak tahu kamu suka atau enggak. Kalau kamu mau punya Bang Jeffrey, bisa kan buat kamu? Gak usah bang, lebih baik kita pulang saja. Emak pasti sudah lama menunggu. Baiklah, aku menjalankan mobil kembali. Melesat dengan cepat agar lekas sampai di rumah. Kalian sudah pulang. Gimana? Kamu seneng gak lah? Paman dan bibi kamu sehat kan? Alhamdulillah mak, sehat. Maaf mak, Laila permisi, masuk ke dalam kamar dulu. Tanpa ekspresi Laila langsung masuk ke dalam, meninggalkan aku dan emak di teras. Emak langsung menatap tajam ke arahku. Lu apain menantu emak? Sampai murung begitu? Hah? Gak Jeffrey apa-apain kok mak, sumpah. Aku memang melakukan sesuatu ke Neng Lela semalam, tapi kan dia sedang tidur, gak sadar dong, jadi gak mungkin marah karena itu. Udah cepet, sana susulin. Iya mak iya. Aku bersiap menyusul Laila ke dalam, namun emak mencegahku. Apa itu di tangan? Es cendol mak. Siniin, kebetulan emak haus. Elah, ini. Aku langsung masuk ke dalam, namun samar-samar aku masih bisa mendengar emak mengumpat tentang diriku. Malu-maluin, ngerayu Neng Lela pakai es cendol. Aku masuk ke dalam kamar, kulihat Laila tengah berbaring di ranjang, padahal masih pagi. Neng Lela kenapa? Aku duduk di pinggir ranjang, merasa heran pada sikap Laila yang tiba-tiba saja berubah, padahal sebelumnya dia sangat ceria. Gak apa-apa bang, Laila cuma pengen istirahat aja, ujarnya dengan posisi membelakangiku. Dipanggil emak tuh, katanya sarapan bareng. Ayo Neng, ajakku padanya. Abang duluan aja, nanti Laila nyusul. Aku menghembuskan napas kasar. Apa sebenarnya yang terjadi pada Nang Lela? Apa dia marah karena tidak kubelikan es cendol? Sungguh terlalu. Baiklah, abang sama emak nunggu di bawah. Nanti kamu turun ya. Tanpa menjawab, Laila mengangguk. Aku segera keluar dari kamar, menuruni tangga menghampiri emak yang tengah menata meja makan. Loh, Laila mana Jeff? Tanya emak. Masih di kamar mak, pengen istirahat katanya. Neng Lela gak enak badan. Apa jangan-jangan dia hamil? Ujar emak, membuatku melotot padanya. Semprul, ya gak mungkin lah mak, baru juga 3 hari menikah.
Iya ya, itu tandanya emak udah ngebet kepengen punya cucu, Jeff. Jawab emak, tangannya sibuk menata piring. Tak berseling lama Laila turun, matanya sembab seperti habis menangis. Ah, lebay sekali, hanya karena es cendol sampai segitunya. Neng Lela, udah mendingan, Neng? Udah, Mak, tadi Laila cuma kecapean aja. Laila berusaha memaksakan senyum. Biasanya emang gitu kalau masih pengantin baru, apalagi begadang setiap malam. Nanti setelah itu emak buatin jamu deh buat kalian. Aku dan Laila saling berpandangan, sepertinya emak salah paham juga di sini. Tapi tidak apa-apa, toh jamu menyehatkan. Ya sudah, kita makan dulu, Gih. Iya, Mak, jawabku dan Laila bersamaan. Kami sarapan bersama, sesekali aku melihat ke arah Laila. Laila langsung membuang pandangan ke arah lain saat tak sengaja beradu tatap denganku. Aku tidak tahan didiamkan seperti ini. Aku masuk ke dalam kamar dan langsung menarik tangan Laila hingga dia jatuh ke pelukanku. Neng Lela, bilang sama Bang Jeffrey, abang salah apa? Laila mengerjap, dia mendongak menatapku. Aku yang lebih tinggi darinya tentu saja bisa menguncinya seperti ini. Lepasin, Bang. Enggak bakal abang lepasin. Sebelum Neng Lela bilang Bang Jeffrey salah apa? Apa ini semua gara-gara es cendol? Hah? Cendol? Dia terkejut. Iya, gara-gara Bang Jeffrey gak beliin Neng Lela es cendol kan? Abang minta maaf, abang gak tahu kalau Neng Lela pengen. Gelek. Laila terlihat menelan ludah. Iya Bang, Laila maafin. Nah gitu dong, jangan marah lagi. Gak enak sama emak. Laila mengangguk. Pandangannya menunduk. Aku mengangkat dagunya agar dia mendongak. Tatapan kami terkunci. Pandanganku turun ke bibir Laila yang tengah mengangah. Entahlah, rasanya aku sudah kecanduan dengan bibir yang terasa manis ini. Aku mencondongkan wajah, mendekat. Laila memejamkan matanya. Mendapat respon positif tidak akan aku sia-siakan. Aku langsung mengacup bibir itu, melumatnya dengan lembut. Laila membalasku. Kami larut dalam ciuman yang menuntut. Tubuhku terasa panas terbakar gairah. Laila membuka mata. Dia tersadar dan langsung mendorong kumpelan. Napasnya tersengal-sengal. Laila menyeka sudut bibirnya yang terdapat air liur kami. Aku mendekat. Mataku berkabut. Bagaimanapun aku adalah pria dewasa yang sudah menikah. Tentu saja aku menginginkan hal lebih pada istriku. Iya, istriku, meskipun kami menikah tanpa cinta. Aku berjalan mendekat, kemudian memeluk pinggangnya kembali. Laila terkejut. Kali ini dia menatapku takut, padahal tadi dia menikmati ciumanku. Masa gak mau menikmati yang lebih dari itu? Neng Lela, mau ya ibadah bareng Bang Jeffrey? Maksud Bang Jeffrey? Kita kan sudah menikah 3 hari, masa belum pernah? Aku sengaja menggantung ucapanku. Laila takut Bang. Laila menunduk kemudian meremas ujung bajunya. Kembali aku merayunya agar mau. Tangan ini melingkar di pinggangnya. Tatapanku tak lepas dari wajahnya meskipun dia sedikit berpaling. Neng Lela gak usah takut. Bang Jeffrey mainnya pelan-pelan kok. Terangku. Mau ya? Dosa lo, nolak ajakan suami. Aku memperingatinya. Dia langsung mendongak menatapku. Detik kemudian aku melihat anggukan kecil darinya. Dengan semangat penuh wajah ini mendekat. Tiba-tiba, Jeffrey, ini ada kiriman dari teman emak buat kalian. Astagfirullahalazim, emak. Laila langsung berlari menuju pintu, kemudian membukanya. Namun sebelum itu dia merapihkan pakaiannya terlebih dahulu. Aku menghembuskan napas kasar. Merasa kesal sekaligus kecewa. Gagal lagi. Aku keluar dari kamar mandi setelah berendam lama. Sejak tadi kepalaku terasa berdenyut karena hasrat yang tidak tertuntaskan. Saat keluar, aku tak sengaja berpapasan dengan Laila. Mungkin dia merasa aneh melihat diriku yang mandi lagi. Loh, abang, kenapa mandi lagi? Tanyanya lembut. Aku tak menjawab. Aku langsung berjalan ke arah lemari, mengambil celana dan bajuku. Aku langsung membuka handuk di depan Laila. Abang, kenapa dibuka? Laila langsung berbalik, kemudian menutupi matanya menggunakan telapak tangan. Aku tak menghiraukan protes Laila dan tetap memakainya di sana. Setelah selesai memakai pakaianku dengan lengkap, aku segera keluar dari kamar. Berduaan dengan Laila membuatku sedikit pening. Aku terus berpikiran ke sana. Aku menatap Laila sekilas kemudian menutup pintu. Laila sedikit kebingungan atas sikapku ini. Aku menuruni anak tangga, tak sengaja melihat emak sedang menonton televisi di ruang tamu. Kenapa kamu Jeff? Kusut begitu kayak kanebo kering. Pakai nanya, ini semua gara-gara emak. Gak apa-apa mak,
Jeffrey suntuk aja di rumah, mau keluar sebentar, cari angin. Loh, Neng Lela gak diajak? Emak menautkan alis. Lela lagi istirahat di kamar, gak enak kasihan. Oh ya udah. Aku keluar dari rumah kemudian mengendarai mobilku menuju ke sebuah coffee shop. Setidaknya dengan meminum kopi menjadikan pikiranku lebih fresh. Malam hari, aku terbaring di ranjang. Merasa bosan, aku berselancar di sosial media. Tiba-tiba saja terdengar notifikasi. Setelah aku cek, ternyata seseorang telah memfollow akun Instagramku. Tak berselang lama, akun tersebut mengirim DM. Belum tidur bang. Aku langsung mengecek akun tersebut dan terkejut. Ternyata itu dari Neng Lilis. Setelah aku lihat beberapa fotonya, aku mengetik kiriman balasan. Belum ngantuk nih, kirain siapa? Ternyata kamu, Lis. Belum terbaca, sepertinya Neng Lilis setelah mengirim pesan dia langsung kebelet makanya tidak dibalas. Aku mulai jenuh kemudian membuka Facebook untuk melihat-lihat status kawan-kawanku. Banyak dari mereka yang memposting kelucuan anaknya. Aku ikut tertawa. Tak berselang lama, Laila masuk ke dalam kamar setelah menonton TV bersama emak. Aku masih tertawa melihat tingkah lucu anak temanku. Abang lagi ngapain sih? Kok ketawa-ketawa sendiri? Tanya Laila berjalan mendekat. Aku meliriknya sekilas, kemudian fokus pada layar ponselku lagi. Terdengar hembusan napas kasar dari Laila. Dia duduk di sisi ranjang. Hening. Aku pura-pura fokus ke ponsel sambil senyum-senyum sendiri. Biar disangka chat dengan wanita lain. Ingin melihat reaksi Laila. Apa dia memiliki perasaan padaku atau tidak. Terlihat dia mencebik, lalu menarik selimut. Aku sedikit kecewa, bukannya marah malah sembunyi di balik selimut. Kembali aku naik turun beranda Facebook, menghilangkan rasa jenuh melihat video-video lucu di Reels. Samar-samar kuping ini mendengar isakan tangis. Malam-malam begini bikin merinding. Siapa coba yang nangis? Tunggu, suaranya ada di balik selimut. Apa jangan-jangan... Neng Lela, kenapa? Aku langsung duduk di sampingnya sambil menyibakkan selimut. Laila mendongak, matanya memerah dengan air mata yang mengalir dari pipinya. Neng Lela kenapa nangis? Aku benar-benar bingung. Aku mencoba untuk mengusap air matanya, namun Laila melepaskan tanganku dengan kasar. Dia membuang pandangan ke arah lain, cemberut. Apa dia cemburu karena aku senyum-senyum sendiri? Ah, dasar wanita, susah dimengerti. Aku tak sengaja menguping pembicaraan antara Bu Sarah dan bibiku. Dia ingin melamar aku untuk putra sematawayangnya yaitu Bang Jeffrey. Aku memang beberapa kali pernah bertemu dengan pria itu, tapi tidak terlalu mengenalnya. Aku juga tidak pernah bertegur sapa dengannya selama kami bertemu. Aku juga tidak berani untuk menyapanya. Bang Jeffrey selalu melihatku sinis dan meremehkan, menunjukkan bahwa dia tidak tertarik denganku. Namun sewaktu ibu masih hidup, dia ingin suatu saat agar aku menikah dengan Bang Jeffrey. Aku tidak bisa menolak. Saat Bibi mengatakannya padaku, aku juga tidak enak jika terus menumpang pada Birahma. Aku sudah tidak punya tempat tinggal. Rumah lama sudah dijual untuk pengobatan ibu sewaktu hidup. Itu juga masih harus dibantu oleh Bu Sarah, ibunya Bang Jeffrey. Mau tidak mau, aku tetap menerima perjodohan itu. Jantungku berdegup kencang saat Birahma bilang bahwa keluarga Bang Jeffrey akan segera datang. Aku berhias diri di dalam kamar. Setelah 2 tahun belakangan, aku tidak pernah bertemu dengan Bang Jeffrey lagi. Aku tidak tahu bagaimana rupa dia sekarang. Aku tertegun saat melihat Bang Jeffrey. Dia sangat tampan dan juga berwibawa, namun manik matanya tetap tajam. Aku terus memperhatikannya dari dapur, memandangnya secara diam-diam. Ini tiba saatnya aku harus keluar. Aku keluar membawa minuman es teh manis yang aku buat sendiri. Aku tak berani menatap Bang Jeffrey. Entah mengapa, tanganku mendadak bergetar saat Birahma menyuruhku memberikan minuman pada Bang Jeffrey. Hai, sapanya. Aku terkejut bukan main dan tak sengaja menumbahkan es itu pada celananya. Ini adalah kali pertama Bang Jeffrey menyapaku selama kita bertemu. Aku sangat merasa bersalah dan meminta maaf padanya. Namun ternyata Bang Jeffrey lebih terkejut. Aku tidak tahu mengapa. Aku mundur beberapa langkah berdiri di samping paman dan bibi. Aku tertawa kecil sambil sesekali mencuri pandang ke arah Bang Jeffrey. Aku langsung mengalihkan pandangan saat tak sengaja beradu tatap dengannya. Bang Jeffrey menanyakan apakah aku setuju dengan perjodohan ini atau tidak. Aku mengatakan yang sejujurnya. Terserah padanya saja. Aku yakin Bang Jeffrey juga tidak ingin menikah denganku, karena aku hanyalah gadis yatim piatu yang tidak punya tempat tinggal. Mana mungkin dia langsung menyukaiku.
Apalagi selama ini kita tidak pernah mengobrol sama sekali, tidak saling mengenal. Pernikahan pun tiba. Aku dan Bang Jeffrey telah sah menjadi suami istri. Bang Jeffrey memboyongku ke rumahnya. Sebenarnya aku merasa sedih harus meninggalkan paman dan bibi dan tinggal di rumah yang sedikit asing bagiku. Namun, aku merasa bersyukur karena memiliki ibu mertua seperti Ibu Sarah. Dia adalah sahabat baik ibuku sewaktu hidup. "Masuklah dulu bersama emak, nanti aku menyusul," ujar pria yang telah berstatus menjadi suamiku. Aku patuh dan langsung turun dari mobil. Emak mengajakku masuk ke dalam rumahnya yang megah, memberitahuku di mana letak kamar Bang Jeffrey. Dia sangat baik dan ramah. Aku kebingungan saat ingin memasukkan baju ke dalam lemari. Aku mundur beberapa langkah dan terkejut saat menabrak sesuatu. Aku segera berbalik dan itu adalah Bang Jeffrey. Dia menatapku lekat, matanya yang tajam membuatku takut. Bang Jeffrey malah semakin mendekat. Bang Jeffrey mau apa?" Tanyaku gugup. Aku sangat ketakutan. Aku takut Bang Jeffrey berbuat jahat. Sebab dia pasti ingin aku menolak perjodohan ini. Aku sempat menangkap wajahnya yang terlihat kesal saat aku bilang setuju dengan perjodohan ini. Bukan berjalan mundur, Bang Jeffrey semakin mendekat. Aku mundur ke belakang dan sialnya malah terpojok di lemari. "Loh, bukannya kita sudah menikah?" ujarnya dengan menaikkan sebelah sudut bibir. Jujur saja, aku sangat takut. Iya bang, terus Bang Jeffrey mau apa?" Jawabku. Aku memejamkan mata dengan erat, kemudian membelai kepalaku, lalu mengusap-ngusap pipiku menggunakan ibu jari. Darahku berdesir saat dia mencodongkan wajahnya. "Meminta aku," bisiknya lembut di telingaku. Jantungku berdegup kencang, napas Bang Jeffrey menerpa leherku, membuat desiran halus di tubuhku. "Jeffrey, bisa antarin emak nggak?" Astagfirullahalazim. Aku terkejut melihat kedatangan emak. Namun ikut bersyukur, setidaknya aku terbebas dari singa yang lapar itu. Aku segera memasukkan barang-barangku ke dalam lemari. Malam ini adalah malam pertamaku dengan Bang Jeffrey. Aku sedikit takut. Tadi siang saja dia seperti seekor singa yang akan menerkam mangsanya. Aku bersyukur saat Bang Jeffrey menyuruhku untuk segera tidur. Dia bilang malam ini kami tidak akan melakukan apapun. Iya, aku tahu bagaimana bisa kami melakukannya, sedangkan tidak ada cinta di antara kami. Tapi aku berharap semoga saja cinta itu akan segera hadir. Pagi ini aku dan Bang Jeffrey berkunjung ke rumah saudara-saudara jauhnya, katanya untuk mempererat tali persaudaraan, dan itu sudah tradisi turun-menurun di keluarganya. Aku menurut dan segera masuk ke dalam mobil. Setelah selesai berkunjung, tiba-tiba saja aku merasa rindu pada bibiku. Aku ingin segera menemuinya. Banyak barang-barangku yang masih tertinggal di sana. Aku meminta izin pada Bang Jeffrey untuk mengunjungi bibiku. Bang Jeffrey malah ingin mengantarku. Kami tiba di kediaman paman dan bibi. Aku memutuskan untuk menginap semalam di sana dan tak menghiraukan Bang Jeffrey yang sedikit protes. Setelah malam ini, toh aku pasti tidak akan pernah tidur di sana lagi. Aku pasti merindukan kamar yang sudah 2 tahun ini kusinggahi. Aku terbangun saat merasakan sesuatu yang mengusik tidurku, dan aku terkejut melihat baju bagian atasku sedikit terbuka. Aku menyentuh bibirku, dan basah. Siapa lagi pelakunya kalau bukan Bang Jeffrey? Namun dia terus berkilah. Aku menghembuskan napas perlahan. Untung saja kami sudah menikah. Jika belum, sudah kupukul dia. Kami pulang di pagi hari. Barang-barang milikku sudah ditaruh di bagasi. Di tengah perjalanan, "Sebentar ya, La. Abang mau beli es cendol dulu buat emak," ujarnya setelah menepikan mobil di pinggir jalan. Tak berselang lama, datang seseorang wanita menghampiri Bang Jeffrey dan si penjual es cendol. Aku tidak kenal, namun sepertinya mereka akrab. Bang Jeffrey terus memandang wanita itu. Tatapannya sangat dalam, sepertinya mereka telah mengenal lama. "Ngomong-ngomong, perempuan tadi siapa bang?" tanyaku. "Oh itu Neng Lilis, mantan pacar Bang Jeffrey waktu SMA. Baru ini kita ketemu lagi setelah sekian lama." Oh, entah mengapa aku merasa sakit saat mendengarnya. Apalagi tadi menyaksikan sendiri suamiku memeluknya. Pikiranku jadi kacau. Apa aku sudah mulai jatuh cinta sama Bang Jeffrey? Kuakui dia pria yang baik dan humoris. Persepsiku tentangnya selama ini ternyata salah. Kami sampai di halaman rumah. Emak menyambut kami dengan hangat. Entah mengapa aku jadi tak bersemangat. Aku langsung masuk ke dalam rumah, meninggalkan emak dengan tidak sopannya. Aku merebahkan diri di atas ranjang. Entah mengapa masih terbayang-bayang saat wanita itu jatuh dan Bang Jeffrey langsung memeluknya. Kret,
Pintu kamar terbuka. Sepertinya itu Bang Jeffrey. Aku segera membelakanginya. Bang Jeffrey mengajak untuk makan bersama. Aku bilang aku akan menyusul. Aku sedikit mendiamkannya. Rupanya hal itu mengusik ketenangan Bang Jeffrey. Aku terkejut saat Bang Jeffrey berpikir aku marah karena es cendol. Dia meminta maaf. Aku menggaruk tengkuk dan memaafkannya. Percuma saja menjelaskan, toh Bang Jeffrey belum mencintaiku. Malam hari, aku masuk ke dalam kamar setelah menemani emak menonton TV. Aku lihat Bang Jeffrey belum tidur. Dia masih bermain ponsel, sesekali tertawa. "Abang lagi ngapain sih? Kok ketawa-ketawa sendiri?" Tanyaku berjalan mendekat ke arahnya. Dia melirikku sekilas, kemudian fokus pada layar ponselnya lagi. Aku naik ke atas ranjang, menarik selimut lalu merebahkan diri. Dadaku terasa sesak, jadi begini rasanya diabaikan oleh suami. Dan sampai di sini dulu ya. Jika Bunda ingin lanjutin ceritanya sampai tamat, bisa komen di bawah. Dan mohon maaf apabila Hanum ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.